Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bertemu dalam program pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama KKG PAI, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada saat ini kita masuk pada tahun ajaran baru, yaitu tahun 2021-2022. Namun sayang, pada tahun ajaran baru ini kita masih belum bisa melakukan tatap muka pembelajarannya, akan tetapi kita melaksanakan secara daring melalui PJJ ini. Baik, mengawali pada pertemuan kali ini, sebelumnya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak yaitu Amir Ihsan Mutakin. Saat ini Bapak mengajar di SDN Ketilang, Kelurahan Larangan, Kota Cirebon. Pada saat ini, Bapak akan membahas tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 SD ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di masa pandemi ini, Bapak tidak henti-hentinya mengingatkan kepada anak-anakku semua untuk selalu menjaga 3 hal. Di antaranya, yang pertama yaitu tingkatkan iman. Kita selaku umat muslim harus menyadari, harus selalu melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin, dan kita sadar bahwa yang namanya virus corona itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa yang khusyuk, insya Allah virus corona ini segera hilang dari muka bumi ini. Kemudian yang kedua, mengutamakan aman. Ini kita kenal dengan, kalau yang pertama itu 3M, kemudian 5M. Nah, yang Bapak bahas sekarang yaitu 6M ya. Yang pertama, memakai masker terutama apabila keluar rumah. Kemudian yang kedua, mencuci tangan, tentunya dari air yang mengalir dan menggunakan sabun. Jika keluar rumah, diutamakan membawa hand sanitizer ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga jarak, apalagi kalau kita keluar rumah. Menjaga jarak dengan yang lainnya minimal 1,5 meter. Kemudian yang keempat, mengurangi mobilitas. Kemudian yang kelima yaitu menghindari kerumunan. Dan yang keenam, mendukung vaksinasi ya. Itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan imun. Nah, ini diantaranya dengan makan makanan yang bergizi, tentunya juga halal ya. Kemudian olahraga teratur, istirahat cukup, kemudian tidak panik, dan kita selalu bahagia. Hal tersebut dengan meningkatkan iman, menjaga aman, kemudian meningkatkan imun, mudah-mudahan kita terhindar dari virus corona ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu membaca doa ya. Kita bersama-sama untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita membiasakan untuk membaca Al-Quran ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita baca yaitu surat Al-Kafirun. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma 'abadtum
wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Kemudian sekarang anak-anakku persiapkan dulu terlebih dahulu perlengkapan belajarnya ya. Di antaranya Al-Quran, kemudian buku tulis, dan alat tulis lainnya. Tujuannya nanti apabila ada materi-materi yang pokok, silahkan ditulis di bukunya masing-masing. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ini yang akan Pak Amir bahas pada kesempatan kali ini. Pelajaran pertama yaitu Nabi Muhammad SAW, panutanku. Pada pembelajaran ini yang akan dibahas yaitu tentang percaya diri. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, diantaranya yang pertama, nanti anak-anakku setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat menjelaskan dengan benar kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan dengan benar perilaku percaya diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan dengan baik perilaku percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian sekarang amati gambar terlebih dahulu. Di sini ada 4 gambar. Anak-anakku nanti bisa lihat di monitornya masing-masing ya. Nah, gambar yang pertama ini yaitu gambar seorang siswa menggunakan pakaian atau memakai seragam dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain atau tanpa bantuan orang tuanya ya. Kemudian yang kedua, gambar tersebut anak itu pergi ke sekolah sendirian tanpa diantar orang tua atau keluarganya. Nah, gambar yang ketiga, ini ada seorang anak yang berani tampil di depan kelas, di hadapan guru, dan di hadapan teman-temannya. Kemudian gambar yang keempat, semua siswa mendengarkan penjelasan dari guru yang sedang menjelaskan tentang materi. Nah, dari 4 gambar ini, itu ada kaitannya semua dengan percaya diri. Nah, sebelum membahas tentang masalah percaya diri, Bapak akan mengingatkan terlebih dahulu materi tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anakku masih pada ingat ya. Di antaranya yang Bapak bahas yaitu nama orang tua Nabi Muhammad SAW. Di antaranya nama ayahnya yaitu Abdullah dan nama ibunya yaitu Siti Aminah. Kemudian Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, kemudian ada kejadian-kejadian penting bagi Nabi Muhammad SAW. Ini diantaranya saja ya, sebab kejadian penting bagi Nabi Muhammad itu masih banyak. Ini diantaranya saja. Yang pertama, lahir dalam keadaan yatim. Sebab Nabi Muhammad meninggal oleh ayahnya ketika beliau masih di dalam kandungan. Sehingga begitu lahir Nabi Muhammad SAW sudah dalam keadaan yatim. Nah, kemudian ketika beliau usia 6 tahun ditinggal oleh ibunya, sehingga pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Dan di usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ya, itu diantara kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang dibahas pada kesempatan ini, yaitu percaya diri. Sebelumnya mungkin anak-anakku sudah mengetahui tentang arti dari percaya diri. Bagi yang belum, nanti bisa memperhatikan apa yang nanti Bapak sampaikan. Percaya diri. Percaya diri artinya yakin akan kemampuan diri sendiri. Percaya diri dalam Islam sangat dianjurkan. Dengan memiliki sikap percaya diri, berarti kita melakukan prasangka baik terhadap diri sendiri. Percaya dengan kemampuan yang ada dalam diri sendiri. Itu pengertian dari percaya diri. Nah, ini diantara sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau masih hidup. Di antaranya
beliau selalu percaya diri dalam bergaul dengan tetangganya, dengan teman-teman yang lainnya, sehingga beliau disayang oleh banyak teman dan juga disayangi oleh yang bukan Islam atau non-Muslim. Kemudian Nabi Muhammad selalu percaya diri dalam bidang perdagangan, sehingga beliau terkenal sebagai pedagang yang sukses pada saat itu. Yang ketiga, Nabi Muhammad selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya, sehingga berhasil menjalankan semua tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun beliau mendapat rintangan dan cobaan dari berbagai pihak, tapi beliau sukses dalam menjalankan dakwahnya, sehingga sampai sekarang kita bisa menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, ini ada beberapa cara ya agar kita percaya diri. Di antaranya yang pertama yaitu selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti tawakal di sini yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha atau berikhtiar, kemudian kita menyerahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, cara agar kita percaya diri yaitu jangan ragu-ragu. Yakin kita pasti bisa, kita mampu untuk melakukan hal-hal yang akan kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, jangan malu untuk mengerjakan kebaikan. Untuk melakukan amal soleh, setidaknya sebaiknya kita jangan malu. Tapi kita harus malu kalau kita melakukan hal-hal yang buruk atau melakukan kejahatan. Ya. Kemudian yang keempat, cara agar kita percaya diri yaitu belajar dengan rajin. Kemudian yang kelima, pandai bergaul. Kita bergaul dengan siapapun, akan tetapi kita harus bisa memilah dan memilih. Kita cari teman yang sekiranya bisa membawa kita kepada arah yang positif. Kalau teman kita yang membawa ke arah negatif, kita harus tinggalkan ya. Kemudian yang keenam, mengikuti nasihat orang tua dan guru. Ini harus kita lakukan. Tujuannya agar kita percaya diri ya. Itu. Ini ada ciri-ciri orang percaya diri. Di antaranya ini yang pertama ya, rajin. Baik itu rajin belajar, rajin bekerja, rajin mengaji, dan lain-lain, tentunya dalam hal yang positif. Orang rajin termasuk dari ciri-ciri orang yang percaya diri. Kemudian yang kedua, penuh semangat. Orang yang percaya diri biasanya melakukan kegiatan dengan penuh semangat. Kemudian yang ketiga, ciri dari orang percaya diri yaitu priang. Di dalam hal apapun dia selalu riang, selalu berbahagia tanpa mengeluh. Kemudian yang keempat, mudah bergaul. Ini bergaul dengan teman-temannya tentunya lebih diarahkan untuk ke hal-hal yang positif ya. Cari teman-teman yang sekiranya bisa membawa kita kepada hal-hal yang positif. Kemudian yang kelima yaitu optimis. Nah, itu ciri-ciri dari orang yang percaya diri. Selanjutnya ini ada contoh sikap percaya diri. Di antaranya yang pertama yaitu semangat dalam belajar. Sebagaimana kita ketahui pada tahun ajaran ini, termasuk tahun ajaran kemarin ya, pembelajaran kita tidak dilakukan secara tatap muka, akan tetapi dilakukan secara daring. Oleh karena itu mungkin dan sudah jadi kepastian sepertinya yang namanya tugas pasti menumpuk ya. Baik itu tugas yang dari wali kelas, kemudian tugas yang dari guru PAI, kemudian dari guru PJOK, termasuk guru mulok, mungkin yang namanya tugas bakalan banyak. Akan tetapi, untuk orang yang percaya diri, walaupun tugasnya banyak, walaupun tugasnya menumpuk, dia akan selalu semangat untuk belajarnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian contoh sikap percaya diri yang kedua yaitu berani tampil di depan kelas, berani tampil di hadapan teman-teman, berani tampil di hadapan bapak dan ibu guru. Masalah baik atau buruk
itu nanti bisa diperbaiki oleh gurunya masing-masing. Yang penting, yang paling utama, berani tampil terlebih dahulu di dalam kelas. Namun untuk saat ini karena masa daring mungkin ya belum bisa dilakukan secara tatap muka sehingga belum ada pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, berani bertanya jika belum paham terhadap materi. Nah, apalagi sekarang di masa pandemi ini karena pembelajarannya tidak dilakukan secara tatap muka, hanya melalui daring dan luring. Oleh karena itu, barangkali nanti ada materi yang belum bisa dipahami oleh anak-anakku, nanti bisa langsung bertanya ya kepada bapak dan ibu gurunya masing-masing. Sekarang gampang untuk berkomunikasi ya. Apabila ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh anak-anakku, nanti bisa langsung ditanyakan kepada ibu dan bapak gurunya masing-masing tentang materi yang belum anak-anakku dipahami. Kemudian yang keempat, yaitu berani mengakui kesalahan. Nah, jika kita mempunyai kesalahan, baik sengaja ataupun tidak disengaja, sebaiknya kita mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada orang lain yang kita lakukan kesalahan tersebut ya. Itu contoh dari sikap percaya diri. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, manfaat sikap dari percaya diri ini diantaranya yang pertama yaitu disukai Allah, disukai Rasulnya, dan tentunya disukai oleh banyak orang. Itu diantaranya manfaat dari sikap percaya diri yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaat dari sikap percaya diri yaitu akan lebih mudah sukses. Orang-orang yang percaya diri cenderung kehidupannya lebih mudah sukses dibandingkan dengan orang yang tidak percaya diri. Kemudian yang ketiga, selalu berpikir positif terhadap masa depan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pantang menyerah. Orang yang memiliki sikap percaya diri, dia akan pantang menyerah dalam kehidupannya. Kemudian yang kelima, tidak bergantung kepada orang lain. Ini orang yang percaya diri ya. Kemudian yang keenam, teguh pendirian. Itu manfaat dari sikap percaya diri. Anak-anakku yang soleh dan solehah, barangkali itu ya yang bisa Bapak sampaikan materi tentang percaya diri ini. Nah, kesimpulannya diantaranya yang pertama, orang tua Nabi Muhammad SAW, diantaranya ayahnya yaitu bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Kemudian yang kedua, percaya diri artinya yakin akan kemampuan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam bergaul, berdagang, dan dalam melaksanakan dakwah. Kemudian yang keempat, cara agar menjadi anak yang percaya diri yaitu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu-ragu dan malu dalam mengerjakan kebaikan. Kemudian rajin, pandai bergaul, serta mengikuti nasihat orang tua dan guru. Kemudian yang kelima, ciri-ciri orang percaya diri diantaranya rajin, penuh semangat, periang, mudah bergaul, dan optimis. Dan yang terakhir, kesimpulannya yaitu manfaat dari sikap percaya diri adalah disukai Allah, kemudian optimis, pantang menyerah, tidak bergantung kepada orang lain, dan teguh pendirian. Itu kesimpulan dari materi percaya diri yang Bapak bawakan pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak. Setelah tadi menyimak materi percaya diri, nanti anak-anakku bisa memperhatikan soal berikut ini. Di antaranya, yang pertama, nama ibu Nabi Muhammad SAW adalah A. Siti Khadijah, B. Siti Aminah, C. Siti Fatimah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW tetap berdakwah meskipun banyak rintangan. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat A. rendah diri,
B. Tinggi hati, C. Percaya diri. Kemudian pertanyaan yang ketiga, anak yang percaya diri tidak titik-titik di hadapan temannya. A. Sombong, B. Minder, C. Berani. Kemudian yang keempat, sikap tidak percaya diri akan membuat seseorang mudah titik-titik. A. Mengeluh, B. Tawakal, C. Berusaha. Kemudian yang kelima, Risha setiap hari selalu belajar dengan baik. Ketika ada ulangan, Risha mengerjakannya sendiri dan tidak mencontek. Risha adalah anak yang titik-titik. A. Rendah diri, B. Minder, C. Percaya diri. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itu materi yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan marilah kita tutup pelajaran ini dengan bersama-sama berdoa. Allahumma inni istaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya hajati walatan sanihi ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf barangkali ada kekurangan dan kekhilafannya, dan diakhiri dengan khudh ma sofa wada' ma qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.